sound right, boy. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan ngomong kosong. Tak perlu lagi percaya, kau hanya pura-pura. Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan. Kau luka yang ku rindu. Yo, it's a rap right now. It's a rap. Rizky Febian right here. Ya. Jadi selamat datang di It's a Rap yang pastinya KFC present It's a Rap. Boom! Wow! Ya. Gimana semangatnya? Yes. Oke. Hari ini mau di present seperti biasa. Seperti biasa kali ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Kalau kita punya teman di tongkrongan, paling tidak ada akhlaknya kalau dia tiba-tiba ngutang dan nanti dia bilang dia pura-pura lupa. Maka itu sekarang kita punya artis yang auto trending kalau bikin sebuah lagu, namanya adalah Mahen di studio. Yes. Apa kabar Mayan? Kak Yo. Willy, thank you udah nge-present. Big Sampai up, ketemu big nanti up. di berita. Yes sir. Apa kabar? Baik. Abangku? Sehat? Baik, sehat. Baik. Gitu Lagi kan. sibuk apa ini? Lagi sibuk menggarap sebuah album. Ya. Dan jujur gue adalah salah satu yang ngikutin progres lu dari awal. Yang Right. gue tahu banget yang lu begitu memanfaatkan sosial media saat itu. Betul sekali. Yang juga waktu lu nyanyi-nyanyi sosit-sositan di mobil. Sama siapa tuh? Yang lu dong tanya sama siapa dong? Masih Pak? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Udah enggak? Enggak. Dihapus dong itu semua. Archive sih. Oh, Ya, pokoknya udah nggak ada. udah nggak ada. Nah, cuman gue tuh adalah lu bisa dibilang saat itu jeli banget akan gimana Betul. caranya biar orang-orang tuh ngelirik gitu ke konten-konten lu. Karena pada saat itu belum ada kan dan jarang gitu Belum orang ada, belum ngelakuin apa so sweet apa ya maka kasarnya kayak ngeliatin sebuah couple tapi Betul. dia so sweet terus dinyanyiin lagu terus ceweknya melting gitu kayak ceweknya malu-malu. Dan habis itu kayak banyak juga yang pakai formula yang sama gitu loh. Iya, lu pencetus tiba-tiba yang lainnya jadi ikut. Nah, waktu gue mau nanya waktu itu Apa kenapa sih lu kepikiran di mobil? Apakah waktu itu memang lu lagi di jalan tiba-tiba kepikiran, gue bikin memang udah lu pikirkan matang-matang sebenarnya? Sebenarnya kayak random banget sih. Iya. Waktu itu lagi bawa mobil, iya, ada gitar di mobil kan. Kan kemana-mana kadang-kadang suka naruh kan, terus apa kayak lagi nunggu mau makan atau apa gitu, terus kayak bikin aja kali ya. Terus gue bilang, tunggu sebentar ya mau bikin apa iseng cover. Terus kepikiran kenapa nggak diajak juga sekalian. Terus dia bilang tapi nggak bisa nyanyi. Dia bilang kan, terus ya udah nggak apa, Siapa ini tuh? mantan Pak. Oh ya mantan, iya. Saya mempertegas saja. Betul. Ya. Terus? Tolong jangan dijebak dengan Iya, pertanyaan-pertanyaan enggak, gitu. saya di sini ngobrolnya saya emang nggak yang kayak gitu-gitu. Nggak bakal gitu. Kapan putus? Nggak lanjut yang tadi terus mobil. Setahun lalu Pak. Oh, lu malah jawab yang tadi. Udah lama dong ya, udah lama. Udah lama. Oh iya, terus gimana pas itu? Terus ya udah, yang gue lihat ya, kita tuh mesti dapat atensi dari netizen gitu. Gimana caranya biar kayak covernya atau apapun yang kita bikin itu dilihat sama orang. Iya. Terus gue pikir kayak, kok kayaknya belum ada yang kayak gini nih. Ya udah iseng buat, ternyata teman-teman semua pada ada yang suka. Sebenarnya pro kontra sih, cuma kita ya udah hajar terus aja. Kan kita nggak bisa ngebuat semua orang suka sama kita. Nah. Tapi ya udah dihajar Kan lu aja bilang gitu. pro kontra, jangan sampai salah nyebut gua. Ya kan? Nah, Betul. gini, Kontra. ya kontra. Kontra. Ya. Terus nah gini, yang jadi gue pengen nanya adalah kan lu ngerasa nih bahwa ada pro kontranya saat itu yang lu ngerasain kenapa bisa dibilang kontra itu hal apa? Orang-orang kah atau yang Iya, memang orang-orang netizen gitu. Oh, Yang berarti suka mayoritas cewek. Hmm. Yang nggak suka cowok. Hmm. Karena kayak apaan banget sih yang kayak gitu-gitu lah. Apa contoh-contoh pernah nggak ngelihat maksudnya komenan cowok-cowok? Ya udah kayak apaan sih geli banget najis kayak gitu-gitu. Biasa itu yang siri. Ya, Kagak gitu. bisa nyanyi tapi Betul. bisanya komen. Ya kan? Betul itu. Iya. Kan di satu sisi kan lu ngajak cewek lu kan? Mantan. Lu, iya mantan lu kan? Cewek lu mantan lu kan? Gue takut sama Oh sebut. ya enggak lah, mantan lu nih. Terus nah, maksud itu tuh kan itu senatural itu kah ataukah memang karena lu udah tahu pasar seperti itu akhirnya kayak sayang ntar lu gini ya, sayang ntar karena itu lumrah kalau menurut gua. Iya, iya. Tapi gue gak kasih tahu lagunya apa biasanya. Yang penting nanti lu dengerin reaksi aja. Iya, kayak reaksi gimana, aja. gitu. Reaksi aja. Kalau tapi pernah nggak reaksinya karena kalau Kentang gitu. pernah nggak maksudnya kan pasti nggak semua video yang lu share itu cewek lu pasti ya nggak bakal lu
apa maksudnya nggak bakal lu share yang gagal kan? Betul. Tapi pernah nggak ceritain dong maksudnya? Pernah, kayak lagi buat nih, udah effortnya udah lumayan nih, milih lagunya udah yang kayak Ah, gua romantis rasa ini romantis bener gitu nih loh. cewek kalau didengerin lagu Ya misalkan let's say becek gini nih, misalkan. kesempurnaan cinta, Iya, dia diem aja pak, Terus gimana? Om? ulang ya. Emang terkadang susah tahu kalau Susah. mau merayu seorang perempuan tuh Iya. ya. Karena kalau laki-laki tuh banyak pemikiran kalau misalkan mau ngasih surprise tuh apakah si ceweknya itu suka atau enggak. Apalagi itu kayak berulang kali gitu loh. Iya. Ya, maksudnya itu nggak konten yang pertama atau kedua, itu Iya. udah kesian kali. Iya. Maksudnya dia udah mikir ini apa lagi sih, lagu apa lagi gitu loh. Benar sih. Tapi akhirnya kan lu tuh dikenal sebagai laki-laki yang apa ya? Sweet lah ke perempuan. Betul. Ya. Kalau ingin menyampaikan sesuatu isi hati lewat lagu ya, Iya. di mobil, Heeh. AC nyala ya. Nggak, Di gua mobil- matiin sumpah. Oh, dimatiin. Biar noise-nya nggak ada. Oh, dimatiin Ini ya. kan, ini. Bener sih, bener. Maksudnya kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih kontennya di mobil mulu, mau ria ya? Bukan itu masalahnya. Iya. Gue nggak punya studio, Pak. Wah, abis itu kan maksudnya cewek lu tuh kan otomatis ke bawah Mantan. juga tuh. Astaga, ya ampun. Mantan. Sama mantan lu akhirnya tuh kan naik bareng tuh. Terus, nah, Tapi pernah nggak? sebelum itu kayak emang udah berkonten dulu. Iya, sebelum itu Abis sama gua cewek lu tuh. ajak deh. Oh, nah. Mantan, Ki. Mantan. Ya udah sih mantan kan. Betul. Cewek kan mantan ya. Iya. Jadi nah si mantan lu itu naik bareng nih. Tet. Tapi akhirnya ada perasaan di mana nggak waktu kayak jangan gini terus udahlah aku sebenarnya tuh nggak mau pernah nggak? Siapanya nih? Mantan bukan cewek lu. Mantannya? Mantan. Enggak sih. Oh, enggak, Maksudnya dia tapi tuh enjoy juga berarti kalau dia. enjoy aja. Enjoy Kebetulan enjoy. Apa dia enjoyin ya? Ya nggak tahu. Atau mungkin lu putus karena yang cewek lu nggak mau diajak lagi di mobil. Kita masih berapa menit lagi nih? Oh Kontennya. enggak usah ngobrolin itu di sini mah kita enggak. Tapi Betul. gini En. Gini. Lu kan terbilang bahwa lu jago menyanyikan sebuah lagu dan bikin cewek basah ya. Berkeringatan salting. Iya. Ya maksudnya salting gitu. Gue kok tegang nih. Apakah lu sampai detik ini masih jago buat bikin lagu ke cewek gitu? Sampai sekarang masih ke bawah nggak maksudnya? Masih ke bawah. Oh, iya. Masih bisa lah dikit-dikit. Tapi gitu. udah lu udah punya pacar sekarang? Udah. Udah. Hah? Udah. Kenapa sih lu santai ya? Udah apa? Udah. Oh, udah. Sudah. Masih melakukan hal yang sama? Enggak. Oh, Nggak tahu sih ke depannya gimana. Oh, nggak tahu ya. Tapi nggak tahu lah nanti iya. aja. Tapi gue tuh jujur emang bener ngikutin main gitu ya dari mulai konten-konten itu terus sampai akhirnya lu membuat sebuah lagu yang memang akhirnya mengejutkan semua Oke. masyarakat gitu ya dan satu pembuktian tentunya kan buat Betul. orang-orang yang awalnya Pembuktian. ngehujat lu di mobil cuman gitu-gitu aja ini itu segala macem. Gue tuh pressure banget sih di situ. Nah, Maksudnya boleh kayak, nggak prosesnya gimana itu dulu? kan istilahnya gue kan nge-cover terus nih, Ya. nyanyiin lagu orang, terus nggak salah sih. Maksudnya abis itu mulai timbul keresahan di mana kayak, kok nyanyiin lagu terus sebenarnya dari gue pribadi, kapan ya maksudnya suara gue itu didengar sama orang lain dengan lagu sendiri? Itu udah mulai tuh. Iya, iya. Kan waktu itu gue ke kampus kan kayak naik kereta, Iya, iya. sering-sering dengerin lagu-lagu di kereta dong. Iya, iya, iya. Terus kayak kapan ya lagu gue didengar Iya, gitu iya, misalkan. Nah yaudah abis itu di akhir 2019 pertengahan itu udah deh bikin. Jadi for information sebenarnya lagu-lagu yang gue nyanyiin itu bukan gue yang ciptain gitu. Siapa? Pika Iskandar. Mas Pika, gue Mas tahu Pika. Mas Pika Iskandar emang jago banget ketika bikin Udah lagu sih itu. gitu. Cuman yang gue pengen tahu selain itu tuh gini, proses yang akhirnya meyakinkan diri lu untuk oke, kayaknya waktu ini waktu yang pas buat gue ngerilis single sendiri dan gue pede gitu kapan? Itu ya tuh karena udah mulai ada keresahan kayak gue takut jadi kayak Boys Avenue yang di luar negeri. Tau nggak? tahu. Dia kan cover tuh. Ketika dia ngerilis lagu sendiri itu nggak kemakan. gitu. Zong ya maksudnya, karena orang udah terlalu enjoy dengan formula yang Iya. dia lakukan gitu ya. Takutnya di situ. Nah, tapi kayak keresahan-keresahan itu terus kebetulan ada label yang approach gitu loh. Kayak nawarin kerjasama, didengerin lah lagu Pura-Pura Lupa itu. Pokoknya dari keresahan gue itu timingnya pas banget. Pas gue mulai kayak kapan ya terus kayak tak momennya dengerin lagunya enak terus ya udah ayo kita ketemu, kita workshop dan lain-lain. Ya udah jadilah itu Pura-Pura Lupa. Sebenarnya itu kayak udah mulai di bridging dari waktu gue nge-cover sih, kayak lagu-lagu yang gue pilih itu emang lagu-lagu yang sedih. Kayak gue suka banget kan Chris Fatih. Lagunya sedih-sedih tuh. Oh iya gila sih. Jadi kayak ketika emang gue keren lagu sedih juga, tek kayak kemakan gitu. Awalnya kayak ya takut. Maksudnya gue merasa diri gue kayak ini di jidat nih udah ada tulisan nih musisi cover. Itu nggak salah, cuma maksudnya ngelepasin label itu kan agak perlu susah proses ya, perlu proses. Terus tiba-tiba
ya udah itu di akhir 2019. Iya. Dan waktu itu si label ini udah bilang kalau misalkan rilis di November, di Desember itu nggak bisa promo. Karena libur, Wow. high season. Terus dia bilang gimana kalau misalkan di Januari aja. Terus gue bilang gue dengan batunya gue, Iya. sekarang aja ya kayaknya. Yakin mau sekarang nggak bisa. Maksudnya dengan kepolosan gue yang emang Oh, tidak jadi terlalu paham. struggling gitu ya, maksudnya sempat ada perdebatan sebelum Iya, mau rilis ya? iya. Awalnya maksudnya kayak, yaudah deh, yang penting keluarin dulu aja. Yang Iya. penting lagu sendiri gitu, nyanyiin sendiri. Iya. 3 minggu ternyata ekspektasi gue dibayar lebih sama orang-orang sih. 3 Iya, juta gila. kayak yang nonton Gila. 10 hari. Makanya. Kayak, waduh ternyata emang support dan emang doa tuh emang Iya, nggak betul. mengkhianati hasil sih. Tapi perasaan lu gimana ketika yang dulu lu hanya meng-cover lagu orang dan ternyata sekarang lagu lu di-cover banyak orang? Jadi waktu hari rilis tanggal 29, tanggal 30-nya itu gue ke Kalimantan. Anjay. Ada off air gitu kan. Gila, Itu langsung over ya? sebelumnya emang udah ada Ki, tapi itu nyanyiin lagu Coveran. orang. Iya. Oh, oke. Nah, Lu kesan-kesan gue nerima udah pekerjaan, ya? udah maksudnya udah mulai numpuk di situ kok nyanyiin lagu orang terus. Sebenarnya nggak salah, cuma kita kayak kita punya keresahan sendiri ketika emang Dan ada keinginan mungkin kayaknya. iya pengen dong tanggal 30 gue 29 flight 30 nyampe Kalimantan itu waktu itu di Samarinda. Nyanyiin lagu itu genjreng, orang-orang pada nyanyi hafal Ki. Wah, Hari pertama H+1 setelah lagu rilis. Orang-orang hafal lagunya. itu perasaan lu ya? Itu orang-orang pada nyalain flashlight semua tuh. Iya. Waduh, ternyata gini ya rasanya lagunya dinyanyiin sama orang-orang banyak. Dan satu Langsung, pencapaian yes. pastinya buat lu ya? Iya. Dan yang beratnya saat, maksudnya ada nggak sih fase yang memang menurut lu kayak lu belum pernah ceritain yang memang maksudnya itu lu di saat lu lagi rendah banget lah? Mungkin di saat rendah banget itu setelah Pura-Pura Lupa, setelah beberapa single selanjutnya sih. Waktu itu gue jadi kayak kemakan ekspektasi gue yang tinggi banget untuk mencapai keinginan yang mereka mau gitu loh. Lagunya harus bagus. Ngerti nggak sih? Maksudnya gue kayak juga udah mulai meriset yang bikin kita hancur itu adalah ekspektasi kita yang terlalu tinggi sih terhadap sesuatu hal gitu loh. Jadi kayak tentang apapun, maksudnya kalau misalnya kita kan bermusik ya, ekspektasi yang kita tanam ketika tidak terbayar itu yang membuat kita akan kecewa gitu. Jadi ya mulai sekarang berdamai sama diri sendiri, berekspektasilah sesuai apa yang emang kamu mampu gitu. Iya, benar. Sebenarnya boleh ekspektasi tinggi, tapi ketika itu gagal, itu akan menjadi pembelajaran buat kamu ke depannya aja sih. Iya. Dan kalau menurut gue justru kalau misalkan kita terlalu terbawa-bawa karena anjir gue takut nanti gini, anjir gue Itu takut kejadian. ini tuh. Iya, Malah bisa kejadian. seperti iya takutnya gitu dan gini dan malah menjadi beban buat lu sendiri nantinya. Tapi ketika nothing tulus, udahlah gimana aja bodo amat gitu ya udah. Walaupun terkadang ya wajar manusiawi ketika ngeliat anjir yang kemarin gini anjir tapi Iya. sekarang ya wajar tapi ya nggak apa-apa setidaknya ya udah yang penting rilis gitu. Tapi ketika emang itu terjadi, ya emang itu prosesnya emang harus kejadian dulu sih. Anjir. Tepuk tangan untuk Mahen. Nih, lu kan terkenal sebagai penyanyi yang selalu membawakan lagu-lagu sedih. Dan Ya. itu tuh lu sudah melekat di masyarakat. Ketika saya ke Solo, Jogja, lagu Anda selalu ada di mana-mana. Ketika ke tempat-tempat makan, lagu Anda diputarkan di mana-mana. Waduh. Nah, jadi lu tuh udah melekat di kuping masyarakat bahwa lu adalah penyanyi yang apa kasarnya memang sad boy. Sad boy, Sad ya. boy gitu ya. Apakah semua lagu-lagu lu itu semuanya bersangkutan dengan asmara lu saat ini pun? Yang menarik adalah Iya, hal-hal itu terjadi setelah singlenya rilis. Jadi lagunya kayak doa. sama kayak gue berarti sekarang. Ya kan judul lagunya Pura-Pura Lupa. Ya, Yang kedua Luka Yang Kurindu. Hmm. Ketiga Datang Untuk Pergi. Keempat Cinta Selesai. Ya itu kejadian setelah lagunya rilis semua. Pecah sih, makanya kemarin langsung rilis It's Okay to Not Be Okay. Buat kayak nguatin diri sendiri aja, Berarti padahal kalau- emang sakit hati, bos. Tapi ya udah. Iya ya, anjir. Iya ya. Apa gue bikin aja ya gitu maksudnya? Apa kita bikin berdua aja kali ya? Punya pacar 5, siapa tahu kejadian. Repot sih. Nggak boleh tapi. Agak repot sih itu. Gue sama nih trilogi ya. Nah, satu. Cuek. Mana ada aku cuek? Nih cuek. Karena gue waktu itu dicuekin. Terus abis itu Lu apa dia yang nyokin? dia nyuekin gue. Siapa tuh? Dia adalah lu mancing gue juga. Dia yang nyuekin gue. bukan yang di video klip. Bukan dong. Itu setelah yang mana anjing dia tiba-tiba. Nah, habis itu udah lagunya cuek tuh karena apa yang sedang gue rasain. Oke. Terus ada lagu mantra dan makna. Yang baru sedang Makna gue gua suka. rasain sampai detik ini adalah lagi mantra nih. Lagi sulit gue ngedeketin siapapun. Karena kayak ketulah sama mantra gue. Itu beneran sumpah.
Jadi kayak gue deket sama ini tiba-tiba nggak jadi karena apa? Gue deket sama ini nggak jadi karena apa? Karena lagu, bener ketulah. Jadi Nah, yang terakhir bener-bener makna kayak cinta. Gue belum nemu nih makna cinta sampai sekarang. Karena belum lagu nemu. memang belum. Tadi pertanyaannya adalah apakah lu tuh kayak gini tuh karena sesuai dengan lagu? Ternyata lu bilang bahwa ini kejadian justru setelah. setelah Nah, kan lu berarti udah tahu nih tentang lagu itu semua. Heeh. Makin berhati-hati nggak lu mendapatkan pasangan saat itu? makin berhati-hati, takut Ya. melangkah sih. Tapi kebetulan sepertinya sekarang mendapatkan makna cintanya itu. Ah, jangan-jangan lu nyuri doa di gue. Gitu lu. Sembarangan lu. Soalnya sebelum nemu nih, gue dengerin dulu makna cinta, makna cinta. Oh iya benar. Sampai Berarti gue emang suka lagu itu. Wah, thank you, thank you. Karena doa bener lagunya. Makna Betul. cinta lu siapa? Ya sayang ya. Oh iya bisa. Oh gitu. Ketemu di mana? Di lapangan bola, Pak. Oh di lapangan bola. Serius, ini gua nggak bohong. Iya nggak apa-apa. Terus ketemunya gimana awalannya coba? Waktu itu, jadi gue emang dari SD, SMP, SMA tuh emang demen main bola. Emang ekskul futsal gitu-gitu. Terus tertunda karena emang udah mulai kuliah, udah mulai nyanyi-nyanyi gitu. Terus kayak, ya sudah, habis itu ternyata kemarin sempat main bola lagi, terus ketemu deh. Nah, mulai menemukan cintanya tuh apa? Apakah karena lu ngelihat dia juggling? Apa karena dia lagi salto atau apa? Enggak juga sih, tapi lebih kayak, kok nih menarik ya cewek main bola gitu loh. Ada sisi lain yang membuat lu kayak tertantang ya? Tertantang, menarik loh punya pasangan Iya, kayak gue pengen beda juggling. Maksud gue pengen jago main juggling maksudnya. Gua Iya jago. baik. Pokoknya kayak sebenarnya gue sempat underestimate diri gue sendiri sih, maksudnya kayak ini cewek main bola kayaknya treatnya akan beda nih. Ternyata ya Ternyata itu mah di lapangan aja di kayak lapangan gitu. aja. Ternyata memang di belakang sweet gitu ya. Betul. Ternyata memang perempuan pada umumnya yang memang harus kita jaga gitu loh. Aja. Lu yang ngomong gue yang malu. Tapi gini, gue mau nanya, pas lu kenalan sama dia udah tahu kalau lu seorang mainer yang memang penyanyi. Tahu nggak sih sayang? Lo tahu. Asik. Lu pede dong saat itu kan berarti pasti kan. Gue nih. tapi lu ternyata- ngedeketin gini nggak? Pernah lupa. Maksudnya biar ngasih. Lu gitu nggak? Lu gitu nggak? Misalkan cewek lu di situ terus lu biar dideketin terus kayak. Enggak gue gitu. Jangan tahu. Lagi cinta. Ya. Oh, suara gue kayak Arman ya. Tapi ternyata kita pernah ketemu di 2018. Siapa? Gua sama dia. Lu? Gua. Oh, kirain lu sama gua. Enggak, sama dia pernah ketemu 2018. Oh, 2018. Waktu itu dia sama temannya. Ini agak menarik sih sebenarnya sih. Oh, gimana? Pas ketemu, gue lagi sendiri, lagi di mall di Lu sambil Jakarta juggling gitu. juga? Ini kan di mall. Oh, di mall. Di mall terus Boleh juga juggling di mall. Terus? Iya, terus. ke tempat makan nih. Set. Gue lihat terus Nah, di tempat makan juggling dong. di callback. Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak. Terus gue keluar. Gue lupa Jangan di luar juggling. di luar. Di luar tempat makan. Di luar tempat makan juggling. Terus Habis itu dia sama temen yang ngobrol. Itu siapa yang ngobrol? dia sama Bini lu? temennya. Cewek lu? Ya. Ngobrol sama bola. Enggak. Sama Sama temennya. yang main bola. Misalkan juga. nih ini temennya, ini gue Ah. bilang, itu si Mahen ya. Terus dia bilang, oh Mahen siapa gitu. Asik. Itu yang suka-suka cover-cover gitu loh di mobil sama pacarnya. Oh. Dia bilang gitu. Terus kan, terus ditanya sama temennya, lu nggak mau foto? Tau jawabannya apa? Enggak najis. Oh. Tapi bener. Gue juga pernah ngedeketin perempuan yang awalnya gitu. Apaan orang gue nggak mau foto kok, ih aneh gini. Tapi akhirnya jadi gitu. Sampai sekarang? Dulu lah, gue sekarang sendiri, gue makanya minta pemain bola sama lu. Boleh nanti. Pengurusnya juga boleh, gue mah siapa aja. Masuk! Boleh. Ya, yang penting nanti kita ngobrol ya. Yang penting saya mah nyaman gitu. Nyaman. Tapi gini, dengan sekarang lu kan udah punya pacar, otomatis lu makin bersemangat kan dalam bermusik. Betul. Contoh mungkin gue kalau dulu waktu itu kan gue sendiri, terus pas gue waktu sendiri gue ngerasa pengen ada sosok, terus akhirnya gue bisa membuat sebuah lagu, ataupun gue pengen nyanyiin lagu apa, ataupun lagu orang gitu. Nah, lu ngerasa sekarang pas udah punya pacar tuh, lu ngerasa sekarang gimana nih? Apakah adanya dia di kehidupan lu menjadi penyemangat buat lu sekarang, atau lu malah makin termotivasi, atau jadi gimana maksudnya dengan adanya? Gue lebih bersemangat untuk kayak keluar dari zona nyaman yang dimana lagunya tuh nggak cuma galau doang sih. Kayak pengen lagu-lagu yang cinta seperti Bapak. Yang gitu-gitu kayak lagi nge-explore diri sendiri aja Tapi sih. keren sih Pak kalau lu tiba-tiba upbeat gitu. Seru kali ya? Iyalah di keluar zona nyaman berarti Betul. bagus, keren. Terus kayak ya udah nanti kayaknya lagunya akan dibuat untuk nanti album itu. Ih, keren. Oh iya, lu sempet cerita juga guys. Jadi Mahen ini di tahun ini pengen ngerilis album ya.
Doain yang terbaik. Ya. Lagi proses ya? Lagi proses. Katanya sembari proses lagi bikin video klipnya dulu ya? Hah? Lagunya belum, dia lagu belum ada mau video klip dulu katanya. Takutnya corona lagi, nggak bisa tempat syutingnya jadi nggak bisa. Iya. Jadi Lu gitu. sempet kena ya? I- Sempet kena. Kan nggak apa-apa kalau udah kena mah udah aman. Di swab juga kita di sini. Ngomong-ngomong kita Betul. protokol kesehatan di sini ketat Protokol. banget. Orang ketat banget. Ciptaan. Pokoknya. Lanjut jadi ke Bandung. Enggak, tetap. Akhirnya nah itu habis itu konsepnya gimana? gua rilis konsepin lagunya itu gua bener-bener kayak ngevlog di rumah aja gitu. Gua di swab, gua kayak cuma sendirian, gua di satu rumah gua Lu di sendirian swab? cuy. Di swab. Jadi gua swab tuh 3 kali. Oh. Yang pertama itu positif, yang kedua itu positif juga, yang ketiga baru negatif. Ah. Nah itu ya udah gua bilang gua ke Instastory gua bilang ke teman-teman semua punya video titik rendah kalian nggak apapun itu. Kan judul lagunya kan It's Okay to Not Be Okay, jadi nggak apa-apa untuk tidak baik-baik aja. Jadi dikirimin semua, terus dibarengi dengan apa yang gue lakuin selama karantina itu, ya udah digabungin jadi satu semua konsepnya, jadilah video klip itu. Gue gue terinspirasi sama video klipnya Stuck With You-nya Justin sih. Dia kan gabungin tuh video fans. Ya udah gue kayak gitu. Nah itu pakai biaya yang mana akhirnya? Atau pakai PH yang udah jalan juga? Akhirnya jadi in-house aja. Oh iya. Wow. Jadi Sadar putar otak juga, langsung. Proses Gimana? juga, progresnya panjang banget berarti ya. Cepet banget itu malahan. Karena kayak gue kan karantina, ya gue luangin 4 hari gue buat kayak bikin video, terus ngedit gitu, langsung lempar ke editor gitu-gitu sih. Jadi kayak langsung, pokoknya gue selalu ngingetin tiap hari, teman-teman ada yang punya nggak video-video itu mau digabungin. Pokoknya even gue live di Instagram juga gue bilangin kalau misalnya kalian berkenan buat memberikan video-videonya itu, banyak banget tuh yang kayak sambil nangis semuanya. Itu gue jadi kayak tersentuh ternyata. Karena menurut gue mereka semua itu tahu kalau mereka lagi sedih. Cuma mereka butuh stimulus atau pengakuan dari orang-orang kalau misalkan sedih itu nggak apa-apa. Jadi gue bilang ke kalian semua yang lagi sedih, kalian semua yang lagi kecewa, itu nggak apa-apa, itu hal yang lumrah banget. Kalian punya caranya sendiri masing-masing buat nyembuhin kesakitan kalian sendiri. Gue tawarin, maksudnya kalian itu nggak perlu kayak nangis di bawah air hujan supaya air mata kalian nggak kelihatan. Karena itu nggak ngobatin luka kalian menurut gue. Mungkin itu memperlega, tapi lukanya pasti ada, masih ada. Jadi kalian berbesar hatilah menerima kalau misalkan emang lagi sedih. Karena emang itu proses kalian untuk menjadi lebih kuat lagi nantinya. Gue jelasin kayak gitu-gitu. Di liriknya juga ada. Kalian itu overthinking di jam 3 pagi, jam 2. Itu hal yang wajar. Kalian nggak perlu ngedelete foto-foto kenangan kalian. Karena ketika kalian delete kenangan kalian, memori kalian masih tetap ada. Keren. Gue tuangin di lirik-lirik semua. Keren. Kayak gitu. Keren. Itu udah rilis. Sudah Video rilis. klipnya juga udah kan? Sudah rilis Nah juga. jadi buat kalian semua, kalian juga bisa langsung nanti ke channel lu ya? Di channel label Oh label, apa? Indosmar Sakti. Oh di channelnya Indosmart udah ada video klip dan juga Betul. lagu terbarunya. Kalian kan pasti penasaran nih abis ini, oh ternyata ceritanya dalam banget untuk proses ke video klip. Nanti lihat hasilnya. Terima kasih. Oke. Mohon izin kamu bisa berleleh dulu di sini. Oh, Aku iya. agak sedikit ada informasi yang mau disampaikan ke orang-orang di luar Oke, sana, siap, ya. boleh. Nggak apa-apa. Lu ini bisa dimakan, lu makan aja. Oh iya. Ini apa Ki? Ini itu namanya twisty. Nih. Twisty. Lu nanya kan tadi apa? Iya. Ini apa Ki? Ini apa, Ki? Gue jelasin juga nih buat Oke, kalian semua yang sikat. ada di rumah. Hey. Yo, aha, ya. Rizky Febian here. Yo, aha, ya. Yo. Twisty ini adalah sandwich lezat sekali, berisi kombinasi strip yang pasti crispy. Ada irisan salada dan saus lada yang pastinya udah enak sekali. Serta tortilla yang dibungkus dan dipanggang yang membuat ini bikin happy. Belinya di mana? Belinya di mana? Yang pastinya di seluruh gerai KFC. Yoi. Gue belum makan ini. Lu Sikat. bisa pakai sambal ini. Oke. Mau nasi biar gua. Hah? Boleh Bisa? sih. Boleh sih. Ya kan kalau Indo kita gitu. Betul. Mie aja pakai nasi. Belum makan kalau misalnya belum makan nasi. Kadang ya gitulah orang Indonesia tuh suka maruk biasa. Maruk. Nasi aja lauknya nasi lagi. Karbo ya karbo. Sambil makan dulu kita. Boleh sikat. Tos dulu kita. Ini biar Tos dulu. twistnya. Siap. Ah, gua ini. Makanya nih ya gua ngasih tahunya. Twisty ini sebenarnya pas kalau dimakan di jam-jam nanggung. Seperti apa jam-jam nanggung tuh? Ya kalian pasti ngeh lah, kalian pasti ngerasa, aduh nanggung nih. Ntar ya, nah itu jam nanggung. Nanggung 5 menit. Itu jam-jam nanggung. Jadi buat kalian yang nanggung-nanggung, aduh lapar apa udah tinggal cek aja ke gerai KFC udah ada semuanya. Ini gua tiap hari gua pesen ini nih. Oh iya. Bangun tidur gua
Ini bakal jadi makanan nanggung favorit gue sih. Itu dia ya. Biasanya di sini ada segmen di mana ada Kak Willy ngasih informasi tentang yang update berita-berita saat ini. Oke. Kak Willy. Yo. Oke. Mari kita kembali. Yoi. Gas. Mungkin kita pengen ngupdate berita dulu kali ya buat hari ini. Boleh banget. Yoi. Ya. Oke, berita yang pertama, selamat untuk Rizky Febian yang baru aja mengeluarkan lagu baru. Oh, thank you. Semoga nanti masuk Grammy. Amin. Amin. Tapi lo ada gak sih kepikiran gitu kayak nanti suatu saat bisa nih sebagai musisi dapat Grammy gitu? Suatu pencapaian sih. Cuman memang itu mungkin ya nggak ada yang nggak mungkin sih di dunia ini. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi ya berdoalah, berharap bisa masuk ke Grammy. Berharap, amin. Kita doain ya berarti ya. Untuk hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang Grammy. Ya, oke. Yes. Grammy sekarang. Ya, Grammy sekarang. Ya, Grammy sekarang. Oke. Ya, kita mulai seperti ini. Grammy bakal digelar. Grammy bakal ada virtual. Kemarin diundur, sekarang bakal dimulai 15 Maret, aku sudah tidak sabar. Mau nonton Billie Eilish atau BTS. Siapa yang menang, siapa yang bakal best. Mau nonton Iki, mau nonton Mahen. Siapa tahu nanti dapat Grammy. Mungkin ya. Amin. Gue sih amat sangat seneng sih kalau misalkan nanti Grammy akan ada show konser virtual ya. Dan apalagi kan kalau orang luar tuh amat sangat niat ya tentang konsep ya, apalagi semua kasarnya musisi-musisi di antar negara yang memang bisa udah go internasional. Go internasional, udah kasarnya udah meledak di mana-mana. Ya. Mereka kan pasti selalu ada slot untuk ada di Grammy. Contoh BTS sampai kapanpun mereka militan sekali fansnya, dan menurut aku yang gue penasaran adalah akankah ada kolaborasi aneh nantinya di sana yang mengejutkan, konsep virtual seperti apa? Karena kita tahu Grammy megah mulu kan. Wow. Jadi itu yang ditunggu sih. Amin. Nanti kita lihat aja ya, bentar lagi nih. Nah, kita lanjut nih, masih tentang artis luar negeri juga yang sekarang katanya mau pensiun bermusik. Gimana tuh ya? Jadi coba ya kita mulai di sini ya. Nih, bakal gue ceritain. Oke, ya. Jadi berita kali ini dari Selena Gomez. Mungkin dia lelah, ya mungkin dia stres. Musiknya katanya nggak dihargai. Mungkin dia mau pensiun sebentar lagi. Bakal ganti pekerjaan, banyak di belakang layar, produserin orang. Jadi mendingan jadi produser dibandingin jadi artis kalau kata Selena Gomez gitu. Tapi kenapa dia? Kasihan ya kalau misalkan karena dihujat tuh. Ini adalah dampak ketika orang tuh terlalu negatif sama orang gitu. Betul sih. Kasihan ketika orang membuat sebuah karya dengan proses yang panjang, tapi hanya sekedar dengan cibiran tuh bisa ngejatuhin mental. Itu bisa benar-benar stres loh. Maksudnya kayak ada beberapa berita kayak yang di Korea pun kayak sampai bunuh diri loh. Ya benar. Karena terlalu banyak tekanan, terlalu banyak ekspektasi yang lebih, dan dia merasa kayak kok gue kurang bisa memberikan yang terbaik ya. Betul banget sih yang kayak gitu. Tapi Selena Gomez tapi nggak bakal pensiun langsung gitu, maksudnya dia bakal pensiun sebagai artis kan, tapi katanya mau jadi lebih di belakang layar, ngeproduserin orang lain kayak gitu. Udah waktunya mungkin juga ya. Ya mungkin Mbak Selena Gomez, Rizky Febian, Mahendra. Boleh Selena Gomez, buat Selena yang di sana kalau paham nih ya. Mbak Gomez ya. Oke, nah ini buat yang terakhir, mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sama kita semua. Alright. Apa tuh? Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang konser atau event ya. Jadi ngomongin tentang konser sama event ini seperti apa. Nah, alright. Siap-siap event musik mungkin nanti digelar. Nonton Iki sama Mahen, udah nggak sabar joget sambil ya keringetan pastinya. Namun tetap jaga protokol kesehatan. Karena kalau udah ada konser, nanti semua manggung, kita semua senang. Ya gitu sih sebenarnya ya. Jadi event dan konser katanya udah mau digelar kembali. Lu kangen gak sih? Maksudnya kayak kangen banget mungkin interaksi sama penonton, gak cuma virtual gitu sih. Ya mungkin, dan juga mungkin kebanyakan musisi juga nanti ya ketika off air pertama tuh akan ada rasa canggung. Ya nggak sih, dalam artian canggung karena kita udah terbiasa beradaptasi ketika bernyanyi itu tanpa penonton. Betul. Hanya di depan kamera, interaksi hanya dengan kamera virtual gitu aja. Jadi mungkin nanti pun para musisi ada rasa canggung kembali, kayak ada rasa harunya. Jujur kalau gue pribadi pasti nanti akan ada rasa haru, sedih.
terus juga menahan rasa rindu yang udah lama nggak melihat Kayak penonton berasa banyak. kayak deg-degan banget lagi juga kayak di Itu sih backstage-nya. pasti. Wow. Karena yang sulit itu adalah ketika nanti sudah biasa, yang sulit adalah kita sebagai para musisi atau di bidang yang kita geluti ya, Yep. beradaptasi kembali untuk bisa mengulang kayak dulu lagi. Karena kita sekarang udah new normal, udah terbiasa dengan hal yang sekarang. Betul, gitu sih. betul ya. Semoga aja semuanya kalau misalnya eventnya udah buka, udah bisa konser lagi, Yes. ya kita bisa tetap mengikuti protokol kesehatan pastinya Betul. ya pastinya. Tapi pada saat yang sama juga kita masih ada event baru dan ya hal yang bikin kita jadi nggak mumet gitu. Gue paling kangen sih sebenarnya, kangen banget. Amin banget. Yang konser. pastinya kita berdoa bersama-sama semoga memang konser ataupun event bisa diselenggarakan kembali di negara kita ya, di Indonesia. Yes. Karena tujuannya kita ingin menghibur, apalagi banyak sekali di luar sana masyarakat yang haus akan hiburan gitu. Ya. Amin ya. Amin. Yes. Thank you loh Kak Luli Alright. atas update-annya. Yoi. Yup. Thank you banget. Lanjut. Ini last question untuk lo adalah setelah semua attention yang didapatkan oleh Mahen sekarang, Yep. ada nggak sih perbedaan Mahen yang dulu dan sekarang gitu atas ketika lo sekarang menjadi pusat perhatian banyak orang? Mungkin perbedaannya kalau misalnya gue cukup menganalisis, kadang-kadang mungkin kayak gue sama Iki pengen selayaknya juga memanusiakan manusia gitu loh. Yes. Karena kita juga tetap kayak manusia biasa yang ingin bergaul juga. Maksudnya kadang-kadang jadi kayak awkward moment gitu ketika emang di publik, walaupun itu emang konsekuensinya sih. Kita jadi kayak kadang-kadang kayak agak canggung, terus kayak hujatan-hujatan kalian ya tolong diminimalisir lah. Iya. Walaupun emang kita nggak bisa memungkiri hal tersebut, tapi ya perbedaannya gue seneng banget ketika emang musik-musiknya dihargain sama orang-orang. Iyalah. Dulu yang kurang dikenal sekarang cukup dikenal. Ketika emang tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Iki di bawah, terus ada yang nyamperin terus bilang kayak, Kak, aku sering denger lagu kakak lu itu kayak, wow, itu kayak proud banget. Ya perbedaannya kayak lebih ke seneng banget sih dihargain ketika dulu musik cover dan sekarang emang bener-bener mungkin kayak real musisi yang kayak gitu kayak. Jadi intinya kalau secara personality lo nggak ada perubahannya dari diri lo. Ya lo sebagai diri lo ya dari dulu gue gini gitu ya. As a Mahen aja sih. 5 tahun ke depan lo akan menjadi seperti apa? 5 tahun ke depan ya, gue pengen juga kayak Mbak Selena Gomez sih. Produserin aja gitu loh. Ih, keren. Amin. Tapi kalau bisa juga sekalian sambil nyanyi tuh lebih keren banget sih. Maksudnya kayak Amin. multitaskingnya, pokoknya pengen banget tetap berkarya di dunia musik. Pokoknya intinya apapun yang lo harapkan, Betul. yang lo cita-citakan tercapai Mahen di tahun-tahun selanjutnya juga. Siapa tahu di tahun-tahun setelahnya kita duet bikin lagu gitu kan. Amin, Ada yang tahu bisa ke depannya selalu gimana. itu bisa. Amin. Dan pokoknya apapun yang direncanakan tercapai. Album di tahun ini juga Amin, lancar. semoga lancar semuanya. Biasanya di sini ditutup dengan nyanyi bareng, kita nyanyi bareng nanti. Oke, boleh. Let's go. Coba. Let's go. Ya, Hai, halo. Ini dia Mas Bebe. Yuk ah. Yuk. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Gokil. Iki. Pokoknya Thank you. sukses selalu. Amin, sukses untuk kita semua. Mahen. Ini bayarannya ini. Boleh. Itu dia. Oh, boleh. Ya, boleh ya. Terima kasih lo ya. Sama-sama Mas ya. Sering-sering ya. Ya, Iya, boleh banget dong. hati-hati pulangnya. Pulang-pulang suka ngelem. Oke, Mahen intinya Yap. sukses banget dan gue thank you banget karena udah diberikan waktu buat nyanyi bareng. Thank you banget juga sudah diundang. Iya, terus yang pastinya buat Mahen apapun kedepannya sukses. Amin. Terus semoga tadi lo bilang semoga kita para musisi bisa saling berkolaborasi. Itu amin Betul. banget. Amin. Karena yang gue pengenkan adalah semua para musisi saling merangkul satu sama lain. Betul. Kita sama-sama memikirkan, mengembangkan musik bersama. Terus yang pastinya memajukan musik bareng-bareng ya. Karena menurut gua kayak sudah nggak zamannya berkompetisi tapi berkolaborasi. Yes, betul sekali. Kalau itu gua mau ngomongin info bentar ya. Boleh sebelum kita banget, closing. So buat kalian semua ada hadiah jutaan rupiah dari KFC Indonesia dan juga Kui Entertainment. Kui ikutan Ini Bakatku Challenge. Di Ini Bakatku Challenge, kalian bisa tunjukin bakat kalian yang pastinya contoh seperti nyanyi, ngedance, stand up, olahraga, dan yang lain-lainnya. Info lebih lanjut kalian bisa cek langsung di IG KFC Indonesia dan juga di @kui-entertainment.
Jadi nunggu apa lagi? Buruan ikutan sekarang juga. Oke. Jadi kalau gitu main, thank you, sampai bertemu kembali. Thank you Dan banget. buat kalian jangan lupa untuk nonton video klipnya juga dan tunggu album perdana dari Mahen yang pastinya. So, thank you so much for watching. KFC present, it's a wrap. Bye bye. See you, sampai bertemu nanti Bye. di Thank you. konten lainnya. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, ngomongnya gantian, gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.